أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar hadis mu'dhal. Dulu sudah pernah kita singgung dan juga pernah kita lewati dalam Al-Baiquniyah maupun dalam kitab yang setelahnya. Oleh karena itu insyaallah taala pada kesempatan kali ini tidak terlalu sulit dan bahkan insyaallah mudah. Cara menandainya tidak perlu panjang lebar. Kalau hadis mu'dhal itu adalah yang sanadnya terputus, tapi terputusnya itu barakallahu fikum dengan cara beruntun. Jadi tidak selang-seling, itu namanya mu'dhal. Kalau terputus sanadnya secara selang-seling, barakallahu fikum, itu namanya munqati'. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah al-hadisul mu'dhal. Hadis al-mu'dhal. Ta'rifuhu, definisinya. Al-mu'dhalu lughatan ism maf'ulin min a'dhalahu bi makna a'yahu. Barakallahu fikum. Jadi mu'dhal itu secara bahasa adalah ism maf'ul dari kata a'dhalahu. Jadi a'dhala yu'dilu i'dhalan, mu'dhil mu'dhal. Itu ya. Barakallahu fikum. Yang maknanya adalah a'yahu. Apa a'yahu? A'yahu iya apa? Maknanya apa a'yahu? Ya semakna dengan menggugurkan atau menghilangkan. Jadi itu secara globalnya, secara bahasa seperti itu. Jadi mu'dhal itu karena ada sesuatu yang digugurkan atau sesuatu yang disembunyikan. Jadi makna yang tepat tadi ana carikan, cuman secara globalnya maknanya adalah barakallahu fikum asqatahu atau barakallahu fikum ya asqatahu, maknanya adalah membuangnya atau menggugurkannya. Barakallahu fikum. Kita lihat wastilahan, ada istilah adalah huwa ma saqata min sanadihi isnani fa aksar. Lakin ala tawali, ini bedanya ini. Ada secara istilah adalah hadis yang sanadnya itu barakallahu fikum terputus atau gugur atau hilang, dua perawi atau lebih. Dua perawi atau lebih. Tapi lakin ala tawali, akan tapi dalam keadaan gugurnya, terputusnya sanad tersebut ala tawali, dalam keadaan beruntun. Jadi terputus sanadnya dalam keadaan apa? Beruntun. Barakallahu fikum. Itu dikenal dengan apa? Mu'dhal. Kemudian sebutan situ wa yutlaq aidan ala ma adhafahu man duna tabi'i ila nabi. Dan juga terkadang mu'dhal ini digunakan untuk hadis yang apa? Yang orang-orang di bawah tabi'in menyandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang selain orang-orang yang di bawah tingkatan tabi'in menyandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga dikenal dengan mu'dhal. Wa yutlaq aidan ala ma adhafahu man duna tabi'i ila nabi. Dan juga lafaz mu'dhal ini digunakan untuk apa? Untuk hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh siapa? Oleh orang yang di bawah tabi'in. Hukumnya bagaimana? Hukmuhu mardud. Hukumnya apa? Mardud. Hukumnya ditolak, hukum asalnya ditolak lil jahli bihalir ruwati saqitin. Karena enggak diketahui para perawi yang gugur atau para perawi yang dihilangkan itu enggak diketahui. Makanya enggak diketahui keadaannya siapa, si fulan thiqah atau tidak. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di situ, jadi a'ya itu maknanya adalah menghilangkan, menggugurkan atau membuat lemah. Itu artinya semakna dengan itu. Jadi karena digugurkan atau karena dihilangkan, barakallahu fikum, para perawinya seharusnya kuat menjadi lemah. Berikutnya misaluhu. Faham soalnya ya bedanya ya mu'dhal dengan munqati' ya. Kalau mu'dhal ala tawali, kalau munqati'
Laisa 'ala tawani. Itu kalau munqati'. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Misal contohnya fi Muwatta' Imam Malik ma'ruf ya, kitab Muwatta dulunya sebelum munculnya Sahihain, sebelum muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dulu sempat dipuji dan saat itu memang enggak ada yang menandinginya, sampai sebutkan para ulama, na barakallahu fikum, tidak ada kitab hadis yang sahih yang lebih sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta' Imam Malik. Melainkan Muwatta' Imam Malik ini dulu sebelum adanya Sahihain. Tapi setelah munculnya Sahihain, ijma' para ulama sepakat ya untuk menyambutnya dengan penerimaan, yaitu apa? Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala fil hadis sahihan. Kitab yang disusun dalam masalah hadis setelah Al-Qur'anul Karim, nah barakallahu fikum, adalah sahihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kita lihat fi Muwatta' Imam Malik, di dalam Muwatta' Imam Malik, annahu balaghahu, bahwasannya, nah barakallahu fikum, Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, beliau menyampaikan, ada yang menyampaikan kepada beliau, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini kan kelihatannya apa? Terputus sanadnya. Karena antara Malik sampai ke Abu Hurairah itu seharusnya melalui jalur-jalur yang lain, enggak bisa langsungan. Paham belum? Karena Imam Malik, nah barakallahu fikum, tidak bertemu sahabat yang mulia, ya tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Nah, jalur itu yang dihilangkan situ. Jarak antara apa? Imam Malik dengan Abu Hurairah itu 3 perawi. Kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa qismatuhu bil ma'ruf. Untuk budak itu dia mendapatkan makanan dan juga pakaian dengan cara yang baik. Wala yukallafu minnal 'amal illa ma yutiq. Yang namanya budak itu tidaklah dibebani dengan suatu pekerjaan kecuali yang dia mampu. Nah, ini hadisnya bagaimana? Fa baina Malik wa Abi Hurairah, antara Malik dan Abu Hurairah, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, salah satu minar ruwat, masih ada 3 perawi. Berarti otomatis kan mu'dal, digugurkan secara apa? Secara beruntun. Nah, kama tadha dzalika min turuqin ukhra, sebagaimana hal tersebut nampak, nah barakallahu fikum, dari jalur-jalur atau jalan yang lain. Disebutkan di baliknya itu qala Abu Dawud, hadzal hadits innama yarwihi Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan an Bukair bin Abdullah bin Ashaj an Ajlan. Berarti kan 3 perawi yang digugurkan tadi itu. Mu'dal, karena pengguguran terputusnya sanad secara apa? Beruntun. Paham ya? Jadi kalau terputusnya sanad secara beruntun namanya mu'dal. Kalau selang-seling namanya apa? Munqati'. Kalamnya Abu Dawud dalam ta'liq itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Wa kadzalika ma akhrajahu al-Baihaqi fi Dalailun Nubuwah. Seperti itu pula yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Anil Fadl bin Hubab qala sami'tu Abdullah bin Muhammad bin Aisyah. Aku mendengar dari Abdullah bin Muhammad bin Aisyah qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Na'am barakallahu fikum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ja'alan nisaa wa sibyan wal wala'id yaqulna. Nah, ini yang dipakai dalil orang-orang sufiah ini. Tala'al badru alaina, katanya. Min saniyatil wada', itu yang selawatan-selawatan itu. Nah, ini ternyata sanadnya apa? Mu'dal. Kita lihat. Naam. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, mulailah para wanita dan anak-anak kecil dan anak-anak yang lainnya, paham ya? Mereka berkata, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da', katanya. Ini nah barakallahu fikum, hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Karena apa? Mu'dal. Naam, kita lihat. Faqad saqata min isnadihi salah satu minar ruwat au aksar. Bahkan kata beliau, sungguh telah terputus, telah hilang dari sanadnya di situ 3 perawi atau lebih. 3 perawi atau lebih. Na'am barakallahu fikum. Masyaallah ya. Jadi hadisnya ini enggak sahih. Ini kan sering dijadikan dalil orang-orang apa? Orang-orang sufiah dan semisalnya. Mereka katanya ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah mereka anak laki-laki, perempuan, kemudian kecil, tua, muda, mereka pada menyambut. Ada yang naik di atas atap kemudian menadakan qasidah ini, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'.
Ini tapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Antum sering dengar itu kan selawatan itu? Biasanya ini kan yang dilantunkan di antaranya. Antum pernah dengar antum? Ayo, na'am. Paham ya hadisnya apa? Hadisnya tidak sahih, mu'dal. Ada 3 perawi yang digugurkan atau dibuang di situ atau terputus sanadnya. Jadi mafhum insyaallah ya, masalah mu'dal sudah saya clearkan. Jadi mu'dal itu hadis yang bagaimana? Hadis yang terputus sanadnya, barakallahu fikum, 3 orang perawi atau lebih, tapi apa? Tapi dalam keadaan beruntun. Terputusnya itu dalam keadaan beruntun. Bahkan bukan hanya 3 aja, 2 orang perawi atau lebih, intinya beruntun. Terputusnya sanadnya secara beruntun, itu namanya mu'dal. Nah, munqati' sekarang. Al-hadisul munqati', hadis munqati'. Ya sama-sama terputus sanadnya sama, cuman beda surahnya, beda bentuknya aja. Kalau mu'dal itu beruntun, secara beruntun. Paham ya? Haddatsana A, haddatsana 6D. Nah, antara A sampai D itu melalui jalur siapa? B dan C. Nah, B dan C digugurkan ya. Digugurkan terputus sanadnya secara beruntun B dan C. Urut enggak? Urut. Urut kan terputusnya itu? Nah, itu namanya mu'dal. Haddatsana A, qala haddatsana C, qala haddatsana E. Nah, ini kan terputus sanadnya berselang-seling. Kalau selang-seling seperti ini namanya munqati' yang akan kita baca ini. Al-haditsul munqati', hadits munqati'. Ta'rifu definisinya. Al-munqati' lughatan ismu maf'ulin min barakallahu fikum min al-inqita'. Munqati' ismu maf'ul min al-inqita'. Tepat enggak ini? Munqati' biasanya ya. Ya kan? Nah. Munqati' itu secara bahasa isim maf'ul minal inqita' wa huwa diddul ittisal. Lawan daripada bersambung. Jadi yang tepat munqata'. Ya, munqata' lalu munqati' berarti mungkin isim fa'ilnya jelas isim fa'ilnya. Karena inqata'a yang qati'u inqita'an, munqati' munqata' kan itu. Nah, cuman berarti munqati' berarti hadisnya itu munqati' hadis yang mengalami keterputusan. Paham ya? Keterputusan sanadnya. Nah, cuman terputus sanadnya tidak secara beruntun tapi selang-seling. Mahum salah ya? Naam. Karena kalau mu'dal jelas isim maf'ul ya enggak? Mursal isim maf'ul. Nah, kalau munqata' itu isim maf'ul tapi munqati' isim fa'il yang tepat. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat. Wastilahan huwa ma saqata min sanadi rawin fa aktsar. Secara istilah adalah hadis yang apa? Yang terputus sanadnya, hilang di dalam sanadnya, gugur dalam sanadnya seorang perawi atau lebih. Lakin laysa 'ala tawali, tapi tidak dalam bentuk beruntun. Tidak secara beruntun. Terputusnya itu selang-seling. Terputusnya apa? Selang-seling. Fasaqtu min asna'is sanad. Maka terputusnya tersebut bisa di pertengahan sanad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi bedanya munqati' dengan mu'dal, paham soal bedanya ya? Kalau mu'dal itu sama-sama, kalau dilihat dari sisi kesamaannya munqati' dengan mu'dal sama-sama terputus sanadnya. Cuman dilihat dari perbedaannya hanya itu tadi. Perbedaannya sangat halus dan lembut tadi itu. Kalau munqati' terputus sanadnya tidak secara beruntun. Tapi kalau mu'dal terputus sanadnya secara beruntun. Dah kita aja udah. Naam. Hukumnya apa? Mardudun, ditolak. Lil jahli bihalir rawi awir ruwat as-saqitin, karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang dihilangkan tadi itu, atau para perawi-perawi yang dihilangkan semuanya enggak diketahui siapa fulan bin fulan, siapa thiqah atau dhaif. Paham maksudnya ya? Naam. Contohnya. Misal munqati' fi mawdin wahid, contohnya yang ada keterputusan sanad dalam satu tempat. Ma akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min turuqin an Qatadah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari beberapa jalur ya, yang semuanya an Qatadah, dari Qatadah. An Abi Mijlaz Lahid ibn Humaid, dari Abi Mijlaz Lahid bin Humaid, qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada fi wastil halqah. Rasulullah mengatakan, Hudzaifah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di pertengahan halqah. Di pertengahan halqah, pertengahan jalsah majelis, dia duduk di tengah-tengah itu dilaknat. Makanya dilaknat.
Allah musta'an. Tapi hadisnya apa? Munqati'. Hadisnya apa? Munqati' disebutkan di bawah itu. Syekh Al-Albani menukilkan di dalam Ad-Dha'ifah. Hadisnya ini munqati'. Paham maksudnya ya? Nah, jadi yang tepat, ya enggak masalah duduk tengah halqah, enggak masalah kan? Enggak masalah, justru kalau halqah itu lebih baik kalau duduknya seperti ini, mengumpul daripada kalau duduknya di pinggir semuanya seperti orang kenduren. Orang tahlilan itu lain lagi. Biasanya orang tahlilan gitu, melingkar itu kemudian tengahnya kosong, diisi makanan, minuman, ya enggak? Tapi kalau halqah yang bagus ya seperti ini. Nah, mendekat kemudian melingkar tapi posisinya mendekat. Nah, kalau melingkar kemudian tengahnya kosong itu malah enggak tepat. Nah, dan antum saksikan di majelis-majelis para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang semisalnya seperti itu bentuknya. Enggak ada seperti majelis tahlilan itu. Paham ya? Ya, misalnya gurunya ngajar di tengah di depan kemudian santrinya di pinggir semua. Di apa di tembok-tembok semuanya tengah kosong. Kalau orang tahlilan gitu. Pernah lihat antum? Nah, gitu kan biasanya. Tengah kosong, di pinggir semuanya bersandar tembok. Baca kalimat tauhid katanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini, qala Syu'bah, berkata Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis, lam yudrik Abu Mijlas Hudzaifah. Abu Mijlas ini enggak pernah berjumpa Hudzaifah. Berarti mengalami apa? Mengalami keterputusan sanad. Wa qala Ibnu Ma'in lam yasma' minhu, bahkan Ibnu Ma'in mengatakan Abu Mijlas ini Lahik bin Humaid tidak pernah mendengar dari Hudzaifah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, berarti mengalami keterputusan. Paham maksudnya ya? Naam. Misal munqati' fi mawdhi'ain, contohnya terjadinya apa? Keterputusan sanad pada dua tempat. Wa huwa qalilun binisbati lin awal, ini sedikit sekali. Ditinjau dari pembagian jenis yang pertama ini sedikit sekali. Terjadinya apa? Terputusnya sanad pada dua tempat. Ma akhadahu Ahmad wa Tirmidzi, yaitu yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi min tariqi Al-Hajjaj bin Arta'ah an Yahya bin Abi Katsir an Urwah an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Jangan sampai keliru artikannya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam pertengahan Sya'ban. Ini hadisnya lemah, munqati', sanadnya ada inqita' sehingga la yuhtaju bih, tidak bisa jadikan apa? Hujjah. Kalau orang-orang awam jadikan ini malam pertengahan Sya'ban mereka tahlilan biasanya. Malam pertengahan Sya'ban, afdalu dzikri fa'lam annahu apa? La ilaha illallah katanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke barakallahu fikum, turun ke langit dunia pada malam pertengahan Sya'ban. Naam. Fayaghfiru, kemudian Allah telah mengampuni li aktsar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Kalbin ini bukan anjing. Paham ya? Dari Bani Kalb. Paham maksudnya apa? Maksudnya Allah taala mengampuni sebanyak apa? Jumlah rambut atau bulu kambing Bani Kalb. Karena Bani Kalb terkenal apa? Terkenal banyak kambingnya. Di bawah itu jelasan, lihat sendiri. Nomor 1 itu penjelasannya. Sya'ru ghanami kalbin ay qabilah Bani Kalb. Marga suku Bani Kalb. Bukan diartikan sejumlah apa? Sejumlah rambut kambing anjing, itu bukan. Paham ya? Enggak tepat itu ya. Kalbin itu bukan anjing itu. Kalb itu Bani Kalb. Marga suku. Naam. Qala Imam Bukhari, disebutkan bahwa tadi, lanjutkan dulu ya. Wa khassahum li annahum aktsar ghanaman min sya'ir Arab. Dikhususkan Bani Kalb kenapa? Karena mereka paling banyak